Halo sahabat engineer, perkenalkan nama saya Alfransi Sinaga dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perpindahan panas konveksi pada dinding datar dan pada dinding silinder. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, sekarang kita akan membahas materi perpindahan panas konveksi pada dinding datar dan pada dinding silinder. Nah, pengertiannya di sini yaitu perpindahan panas konveksi adalah transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan, energi dan gerakan mencampur. Proses terjadi pada permukaan padat atau lebih panas atau dingin terhadap cairan atau gas atau lebih dingin atau panas. Di sini dasar hukumnya adalah hukum Newton. Dapat kita buat rumusnya yaitu Vc sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana boleh kita turunkan menjadi Qc per A sama dengan H dikali dengan TW dikurang TS, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas konveksi. Kemudian untuk H adalah koefisien perpindahan panas konveksi yang satuannya W per meter kuadrat dikali derajat Celcius. Kemudian untuk A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Untuk delta T adalah perubahan atau perbedaan suhu, satuannya derajat Celcius ataupun derajat Fahrenheit. Macam-macam konveksi. Di sini ada dua macam konveksi, yaitu yang pertama konveksi bebas atau konveksi alamiah, free convection or natural convection, di mana pengertiannya adalah konveksi paksaan perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat saja, dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya, atau forced convection. Contoh, plat panas dibiarkan berada di udara sekitar tanpa ada sumber gerakan dari luar. Yang kedua, konveksi paksaan atau forced convection, di mana pengertiannya adalah perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya tenaga dari luar. Contohnya, plat panas dihembus udara dengan kipas atau blower. Nah, sini faktor yang berhubungan dengan konveksi yaitu untuk ukuran saluran, kecepatan aliran, suhu dinding saluran, suhu fluida, massa jenis, panas jenis, konduktivitas termalnya, kemudian koefisien muai, dan kekentalan fluida. Nah, gabungan konveksi dan konduksi pada dinding datar. Di sini adalah sebuah gambar atau skema mengenai perpindahan panas konveksinya. Nah, untuk fluida A, suhu TF1 dan koefisien perpindahan panas H1. Nah, ini. Kemudian untuk dinding, suhu permukaan bagian kiri dan kanan masing-masing TW1 dan TW2. Dinding bagian kiri dan bagian kanan TW1 dan TW2. Kemudian konduktivitas termal K dan tebalnya delta, tebal dari material tersebut. Kemudian untuk fluida B, suhu TF2 dan koefisien perpindahan panas H2. Nah, dari persamaan tadi boleh kita buat laju aliran panas Q adalah Q sama dengan 1 dikali TF1 dikurang TW2. Boleh kita turunkan atau kita buat persamaannya menjadi lagi Q sama dengan K dikali delta dikali TW1 per TW2. Kemudian Q sama dengan TW2 dikali TF2. Nah, selisih suhu lokal boleh didapat dari persamaan A tadi. TF1 kurang TW1 sama dengan Q dikali 1 per 1. TW1 dikurang TW2 sama dengan Q dikali delta dikali K, konduktivitas termalnya. Kemudian TW2 dikurang TF2 sama dengan Q 1 per H2. Nah, penjumlahan ketiga persamaan yang tadi boleh kita buat TF1 dikurang TF2 sama dengan Q dikali dengan 1 per H1 ditambah delta per K ditambah 1 per H2. Maka laju aliran panas Q adalah, nah rumus yang paling penting di sini yaitu Q sama dengan 1 per 1 per H1 ditambah delta per K ditambah 1 per H2 dikali dengan TF1 dikurang TF2. Nah, untuk U ataupun koefisien perpindahan panas menyeluruh, boleh kita buat rumusnya menjadi 1 per H1 ditambah delta per K ditambah 1 per H2. Biasanya satuannya adalah kilokalori per meter kuadrat kali Horst. Nah, untuk laju perpindahan panas Q tiap luas permukaan dinding A adalah Q sama dengan U dikali A dikali delta T menyeluruh, ataupun TF1 dikurang TF2
dibagi dengan 1 per H1 ditambah delta dikali delta per K ditambah 1 per H2. Nah, sini agar kita lebih memahaminya, kita lihat contoh kasus berikut. Hitunglah jumlah panas yang hilang melalui dinding ruang bakar Katel per meter kuadrat. Jika tebal dinding adalah delta sama dengan 250 mm dan suhu gas TF1 sama dengan 600 derajat Celcius, suhu udara luar yaitu TF2 sama dengan 30 derajat Celcius, H1 sama dengan 20 kilokalori per meter kuadrat dikali Horst derajat Celcius, dan H2-nya adalah 8 kilokalori per meter kuadrat dikali Horst per derajat Celcius. Dan konduktivitas thermal dinding ataupun K sama dengan 0,7 kilokalori per meter Horst derajat Celcius. Yang ditanya di sini adalah hitung pula suhu permukaan dindingnya. Nah, boleh kita masukkan rumusnya, yaitu U sama dengan 1 per H1 ditambah delta per K ditambah 1 per H2, dimana H1 nya tadi adalah 20, yang ini kilokalori, kemudian untuk nilai K ataupun konduktivitas termalnya 0,7. Nah, untuk delta ataupun ketebalan material tebal dindingnya adalah di sini tertulis 250 meter, maka kita akan ubah ke satuannya menjadi meter menjadi 0,25. Kemudian untuk H2-nya di sini jelas 8 kilokalori. Nah, langsung boleh kita dapat rumusnya atau hasilnya menjadi 1 per 0,535, menjadi hasilnya 1,87 kilokalori per meter kuadrat dikali Horst derajat Celcius. Maka untuk Q sama dengan U dikali TF1 dikurang TF2 sama dengan, untuk nilai U adalah ini 1,87, TF1 nya 1600 dikurang 30, yaitu TF1 di sini 600 derajat Celcius. Nah, untuk TF2 nya itu 30 derajat Celcius, maka didapat hasil 1065 kilokalori per meter kuadrat Horst. Untuk suhu permukaan dindingnya boleh kita masukkan menggunakan rumus TW1 sama dengan TF1 dikali Q dikali 1 per H1. Jadi nilai TF1 adalah suhu tadi yang pertama 600 derajat Celcius dikurang dengan nilai Q. Nilai Q tadi sudah kita dapat 1065 dikali dengan 1 per 20. H1 nya adalah 20 kilokalori. Boleh kita dapat hasilnya menjadi 549 derajat Celcius. Nah, untuk TW2 kita juga hampir menggunakan rumus yang sama, tapi sini kita ubah menjadi TF2, yaitu TF2 sama ditambah Q dikali 1 per H2 ditambah 30 ditambah 1065 dikali 1 per 8. Nah, untuk TF2 nya adalah di sini 8, untuk TF2 nya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian untuk nilai Q sudah kita dapat tadi 1065, kemudian untuk nilai H2 8 kilokalori. Dapat kita hasilnya yaitu 163 derajat Celcius. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu gabungan konveksi dan konduksi pada dinding silinder. Nah, untuk perpindahan panas pada pipa yang memiliki yaitu biasanya panjang dengan lambang L, kemudian diameter dalam D1, diameter luar D2. Kondisi termalnya K. Fluida panas mengalir dalam pipa pada suhu disebut TF1, sedangkan untuk di luar pipa jadi TF2. Suhu permukaan dinding dalam itu TW1 dan untuk permukaan luar jadi TW2. Koefisien perpindahan panas fluida panas H1 dan untuk perpindahan panas fluida dingin menjadi H2. Nah, di sini tertera rumusnya itu menjadi Q per L sama dengan Q1 sama dengan H1 pi kali D1 dikali TF1 dikurang TW1. Boleh kita ubah menjadi atau kita turunkan rumusnya. Q1 sama dengan 2 pi K dikali TW1 kurang TW2 per ln D2 per D1. Q1 sama dengan H2 pi D2 dikali TW2 dikurang TF2. Untuk perbedaan suhu lokal yaitu TF1 dikurang TW1 sama dengan Q1 per pi dikali 1 per H1 D1. Untuk TW1 dikurang TW2 sama dengan Q1 per pi dikali 1 per 2K dikali ln D2 per D1.
Nah, untuk TW2 dikurang TF2 sama dengan Q1 per Q dikali 1 per H2 D2. Dengan menjumlahkan persamaan B yang tadi, maka beda suhu keseluruhan adalah, nah di sini TF1 dikurang TF2 menjadi rumusnya yaitu sama dengan Q1 per Pi dikali 1 per H1 D1 ditambah 1 per 2K dikali ln D2 per D1 ditambah 1 per H2 D2. Nah, untuk aliran panas persatuan panjang itu disebut L, boleh kita buat rumusnya yaitu Q1 sama dengan TF1 dikurang TF2 per 1 per Pi H1 D1 ditambah 1 per Pi 2K ln D2 per D1 ditambah 1 per Pi H2 D2. Atau boleh kita buat rumusnya Q1 sama dengan U dikali L dikali Pi dikali TF1 dikurang TF2, atau biasanya rumusnya di sini kilokalor per meter hot derajat. Untuk laju aliran panas untuk panjang L, di sini boleh kita buat rumusnya Q sama dengan Q1 dikali L. Boleh kita buat turunannya Q sama dengan Q1 sama dengan, nah untuk Q1 tadi ini adalah rumusnya ini, maka kita tinggal masukkan TF1 dikurang TF2 per 1 per Pi H1 D1 L ditambah 1 Pi per 2 Pi KL dikali ln D2 per D1 ditambah 1 per Pi H2 D2L. Nah, boleh kita lihat di sini, karena di sini kan tadi Q1 dikali L, maka kita tinggal kalikan L-nya saja di setiap pembilangnya ini. Nah, dikali L kali L. Atau boleh kita buat rumusnya menjadi Q1 sama dengan TF1 dikurang TF2 per 1 per H1 A1 ditambah 1 per 2 PKL dikali ln D2 per D1 ditambah 1 H2 A2. Untuk besaran A1 dan AW tadi merupakan luas penampang dalam dan luar dinding silinder. Koefisien perbedaan panas menyeluruh dapat didasarkan atau luas penampang tersebut. Nah, untuk rumus tadi boleh juga kita buat menjadi U1 sama dengan 1 per 1 per H1 ditambah A1 per 2 Pi KL dikali ln D2 per D1 ditambah A1 per A2 dikali 1 per H2. Biasanya sini satuannya nanti yaitu kilokalori per meter kuadrat dikali Hertz derajat Celcius. Nah, untuk A1 sama dengan Pi D1 dikali L dan A2 menjadi Pi D2 dikali L. Maka persamaan di atas menjadi U1 sama dengan 1 per 1 per H1 ditambah D1 per 2K dikali ln D2 per D1 ditambah D1 per D2 dikali H2. Untuk satuannya nanti itu kilokalori per meter kuadrat Hertz derajat Celcius. Nah, sebagai dasar perhitungan dari luas A2, maka boleh kita turunkan rumusnya U2 sama dengan 1 per A2 per A1 dikali 1 per H1 ditambah A1 per 2 PKL ln D2 per D1 ditambah 1 per H2 yang satuannya nanti kilokalori per meter kuadrat Hertz derajat Celcius. Atau boleh kita buat rumus yang lain yaitu U2 sama dengan 1 per D2 dikali D1 D2 per D1 H1 ditambah D2 per 2K dikali ln D2 per D1 ditambah 1 per H2. Untuk satuannya tetap sama tadi. Nah, dari persamaan D yang tadi boleh kita buat Q1-nya menjadi Q1 sama dengan UL dikali Pi dikali TF1 dikurang TF2. Satuannya kilokalori per meter Hertz, di mana U1-nya tadi sama dengan 1 per 1H1 dikali D1 ditambah 1 per 2K ln D2 per D1 ditambah 1 per H2 D2. Satuannya yaitu kilokalori per meter kali Hertz derajat Celcius. Nah, U1 disebut koefisien perbedaan panas menyeluruh linear atau per 1 meter panjang silinder atau pipa. Suhu dinding TW1 dan TW2 ditentukan dengan menyubstitusikan harga dari persamaan D yang tadi ke persamaan B, menghasilkan TW1 sama dengan TF1 dikurang Q1 per Pi
dikali 1 per H1D1. Untuk TW2 sama dengan TF1 dikurang Q1 per Pi dikali 1 per H1D1 ditambah 1 per 2K dikali ln D2 per D1. Maka untuk rumus akhirnya itu TF2 ditambah Q1 per Pi dikali 1 per H2D2. Oke, sekarang kita akan melihat contoh kasus terlebih dahulu. Sebuah pipa uap berdiameter 200 per 216 mm. Nah, maksud di sini 200 ini diameter dalamnya, kemudian 216 ini diameter luarnya. Dengan K1 sama dengan 40 kilokalori per meter Horse derajat Celcius. Ditutup dengan sebuah lapisan isolasi tebal 120 mm dan dengan konduktvitas termal K2 sama dengan 0,1 kilokalori per meter Horse derajat Celcius. Untuk suhu uap TF1 sama dengan 300 derajat Celcius dan suhu udara luar TF2 sama dengan 25 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas H1 dan H2 masing-masing 100 dan 8,5 kilokalori per meter kuadrat Horse derajat Celcius. Hitunglah U1, Q1 dan TW2-nya. Nah, untuk menghitung nilai U1-nya sama dengan kita menggunakan rumus 1 per H1 dikali D1 ditambah 1 per 2K1 dan D2 per D1 ditambah 1 per 2K2 dikali ln D3 per D2 ditambah 1 per H2 dikali D3. Nah, di sini diameter satunya 0,2 meter, D2-nya 0,216 meter dan D3 0,456 meter. Maka boleh kita masukkan ke dalam rumus. Untuk H1-nya tadi yaitu 100, kemudian untuk D1-nya adalah 0,2 meter. Nah, untuk K1-nya 40 kilokalori. Untuk D2 dan D1, di sini tadi kita boleh lihat diameter luar dan diameter dalamnya. D2 per D1 216 per 200 ditambah untuk K2-nya yaitu 0,1 kilokalori per meter Horse derajat Celcius dan D3 per D2. Nah, di sini 0,456 kita ubah ke milimeter menjadi 456 per 216 D2-nya. Nah, untuk H2 itu 8,5. Nah, ini H2-nya. Kemudian untuk D3 0,456 meter. Nah, dari situ boleh kita dapat hasil dari U1 yaitu 0,248 kilokalori per meter Horse derajat Celcius. Untuk Q1 sama dengan U1 Pi dikali TF1 dikurang TF2. Maka untuk A1-nya kita boleh dapat tadi 0,248 kilokalori. Nah, Pi itu bernilai 3,14. Untuk TF1 sini kita boleh lihat tadi 300 derajat Celcius dan untuk TF2-nya yaitu 25 derajat Celcius. Langsung saja kita kalikan dulu terlebih dahulu yang bagian sini, kemudian kita kurangkan. Maka boleh kita dapat hasilnya yaitu 214 kilokalori per meter Horse. Nah, untuk mencari nilai TW2 boleh kita gunakan rumus TF2 ditambah Q1 per Pi dikali 1 per H2D2 sama dengan untuk nilai TF2 yaitu 25, yang ini 25, kemudian nilai Q1 di sini sudah kita dapat nilai Q1 nya 214 ya, kemudian per Pi, nilai Pi nya sini belum kita ubah, kemudian 1 per H2D2. Nah, untuk H2 nya itu 8,5 ya, kemudian D2 nya adalah 0,456. Maka boleh kita dapatkan hasilnya yaitu 45,5 derajat Celcius. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai materi perpindahan panas konveksi pada dinding datar dan pada dinding silinder. Nah, kurang lebihnya rumus-rumusnya seperti itu yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih.